Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Warahmatullahi. mohon izin pada pagi ini saya akan mempresentasikan politik hukum sumber daya alam di Indonesia. Definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam yaitu sifat sumber daya alam, sifat sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Misalnya minyak, tanah, gas, bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Jenis sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiatik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Kemudian selanjutnya sumber daya alam hayati biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikrobia, dan manusia. Definisi politik hukum. Politik hukum adalah legal polisi atau garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, menurut Sacipto Raharjo. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sumber politik hukumnya adalah ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat mengenai perekonomian nasional. Politik sumber daya alam sebagai pendekatan untuk menelaah kebijakan akses penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan aplikasinya terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem dan keadilan bagi para penggunanya. Politik sumber daya alam juga tidak terpisahkan oleh lingkungan hidup dan ekologi politik. Politik hukum sumber daya alam merupakan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dijadikan garis kebijakan resmi negara tentang hukum dalam rangka pembentukan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sesuai Kitab MPR nomor 9 MPR tahun 2001. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum. 4. Mensejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kelima, mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat. Keenam, mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilihan, penggunaan, pemanfaatan,
dan pemeliharaan sumber daya agraria atau sumber daya alam. Yang ketujuh, memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Yang kedelapan, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. 9, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 10, mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi hak masyarakat, hukum adat, dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam. Yang ke-11, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara pemerintah. Ke-12, melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam. Selanjutnya, terima kasih.